A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillahi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibil qulub wa dawaiha wa afiyati abda'i wa shifaiha wa nuril absari wa wajhiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Para jamaah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah mendapatkan rahmatnya, marilah kita sama-sama mempelajari daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu, tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Insyaallah pada pekan hari ini kita akan membahas tentang proses penciptaan manusia, yang dimana insyaallah hadis ini dikarang oleh Imam hadis ini ditukil atau ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya An-Nawawi, yang dimana insyaallah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Insyaallah hadis ini datangnya dari salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya dan kepada para imam-imam kita, sehingga mereka semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, sebelum kita memulai, marilah kita membaca niat di dalam kita menuntut ilmu, yang dimana insyaallah bila mana para jamaah selalu mendawamkannya, setiap para jamaah mau menuntut ilmu. Di dalam riwayatnya katakan, barang siapa yang membaca niat ini yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Qutubil Irsad wa Ghusil Ibad wal Bilad Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam menuntut ilmu, maka nasab keilmuannya akan bersambung kepada Habiban Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai, insyaallah para jamaah bisa mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alima wa tadhakura wa tadhakira wan naf'a wal intifa wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi warmadatihi wa qurbihi wasyawabihi. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin wa hum ala dzalika minas sahidin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu maqala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq inna ahadakum yajma'u khalquhu fi badni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu alaqatan misla zalik summa yakunu mudghatan misla zalik summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha wa yumaru bi arba'i kalimah bi katbi rizqihi wa adlihi wa amalihi wa syakkiyun aw sya'id
fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dirra'un ayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiq, beliau orang yang jujur dan beliau orang yang jujur, wa huwa shadiqul masduq, dan beliau orang yang jujur serta dipercaya. Inna ahadakum yahma'u khalqa, sungguhnya setiap diri kalian dikumpulkan penciptaannya. Jadi inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'in yawma nutfah, yang artinya inna ahadakum, sesungguhnya setiap diri kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya sebagai tetes mani atau nutfah. Di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa kita ini diciptakan daripada nutfah atau setetes mani, daripada perut ibu kita selama 40 hari, arba'in yauma nutfah, selama 40 hari, summa yakunu alaqatan misla dzalik, lalu berubah menjadi setetes darah alaqah selama 40 hari, summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging mudghah selama 40 hari. Summa yursalu ilahil malaku fayanfuhu fihi ruh, lalu kemudian menjadi segumpal daging mudghah selama 40 hari, kemudian diutusnya kepada seorang malaikat, lalu ditiupkan kepadanya ruh. Jadi di sini Nabi mengatakan bahwasanya di antara kita manusia, di dalam penciptaan kita 40 hari tetes mani, berarti 1 bulan 10 hari, lalu berubah menjadi tetes darah atau alaqah selama 40 hari, berarti 1 bulan, 2 bulan, 20 hari, kemudian menjadi segumpal daging atau mudghah selama 40 hari, berarti 3 bulan selama 40 hari. Setelah itu berarti dikali 3 120 hari, berarti sebanyak 3 bulan 3 bulan, berarti sebanyak 4 bulan, sebanyak 4 bulan sudah menjadi daging. Maka sebelum ditiupkan ruh, kita diajarkan sama para ulama mengadakan yang namanya sedekahan, atau dalam arti kata berdoa di waktu ke-4 bulan, agar daripada Allah memberikan ruh di dalam perut atau jabang bayi, daripada kepada jasad si bayi yang ada di dalam perut kita, agar Allah memberikan keselamatan dan ruh kepadanya, ditiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'in kalimat, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Nah,
diperintahkan dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Nah, jadi si ruh ini diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Bikatabi rizki, katanya. Bikatabi rizki. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan rezekinya. Dari lahir Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan rezeki. Bikatabi rizki wa adlihi wa amalihi wa syaki au syahid. Ajalnya yang kedua, amalnya yang ketiga, dan celaka serta bahagianya. Jadi Allah sudah mentakdirkan daripada manusia dari lahir. Fa wallahilladzi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Maka demi Allah yang tidak ada illa selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, bi amali ahlil jannah hatta mayakunu bainahu wa bainaha ila diraun. Perbuatan, sesungguhnya ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Dalam arti kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, jadi mengatakan di antara kita ada yang melakukan perbuatan ahli surga. Perbuatan ahli surga itu perbuatan baik, perbuatan ibadah, perbuatan yang mengundang daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maksudnya. Jadi itu yang dimana perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta aja. Jadi ketika melakukan perbuatan baik itu tidak sulit, jadi mudah sebenarnya. Tapi yang menjadi sulit adalah dikarenakan kita tergoda untuk melakukan perbuatan buruk. Jadi itu. Fayasbiku alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Di sini Allah mengatakan, lalu ia melakukan perbuatan ahli nar, katanya. Kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah, lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah ia ke dalam neraka. Fayadkhuluha, maka masuklah ia ke dalam neraka tersebut. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa diraun fayasbiku alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Nah, jadi sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Kemudian ia didahului ketetapan Allah, lalu ia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Dalam arti kata Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kebaikan dan keburukan untuk hamba-hambanya. Surga dan neraka itu adalah pilihan sebagaimana baik dan buruk, sebagaimana makanan yang enak dan makanan yang tidak enak. Kebaikan terlihat, keburukan pun terlihat, ada di depan mata kita. Hadis ini menerangkan bahwasanya ini adalah proses penciptaan kita sebagai manusia agar kita sadar siapa kita. Kita hanyalah nutfah atau setetes mani, yang dimana mani itu tidak ada kemuliaan di dalamnya, yang dimana akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia ketika terciptanya Adam alaihi salam. Allah muliakan manusia menjadi khalifah di antara makhluk-makhluk Allah dikarenakan adanya daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah, maka idolakanlah, maka tuntutlah ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebab musyababnya
kemuliaan yang ada di dalam diri kita semua manusia hamba Allah dikarenakan daripada lahirnya Rasulullah, dikarenakan daripada nurnya Nabi Muhammad SAW. Tidak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala manusia bila mana tidak adanya Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itu Nabi Adam alaihi salam, ia beristighfar ketika ia melakukan kesalahan dan perbuatan dosa-dosa kepada Allah dengan mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada kajian proses penciptaan manusia, daripada hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan berkah manfaat dan memberikan kesehatan kepada kita semua dan teman-teman, saudara, sahabat, keluarga yang insyaallah berada di channel kami komunitas jamaah pecinta Rasulullah SAW. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan, keridhaan dan rahmatnya kepada kita semua yang peduli membagikan kebaikan ini dan khusus ikut ada di dalamnya atau subscribe insyaallah. Al-Fakir doakan kepada kita semua, insyaallah Rabbi fanfa'na bima 'allamtana. Allah memberikan, ya Allah berikan kealiman kepada aku dan semua orang-orang Islam. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladhiyan pauna, dan berikan kealiman yang manfaat kepada kami semua. Alladhiyan pauna, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, dan berikan kepakihan atau kepasihan di dalam lisan kami untuk menghafal ilmu-ilmu, ya Allah. Faqih alana wa qarabatil lana fidina, dan lindungilah kami daripada kebatilan yang ada di dunia ini. Fidina Rabbi wafi'na wa fi kulli ma ala jilan karama wa ashkiya ala ulama. Ya Rabbi israh li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatan bi lisani yaqul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Rabbana tarabna بأننا تربنا وأننا أصرفنا على الذي أشرفنا فتب علينا توبة واستر لكل الحوبة بالمصطفى رسولي نحظى بكل صالي صلاة والسلام ربي علي هذا الحبيب وآله وصحبه داد تحصيل صحبي والحمد لله بالبدع والتناهي ربي فرلي والدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Datangnya kajian ini hanya ingin mengingatkan daripada sabdanya Nabi, kesalahan milik Al-Fakir dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan Allah selalu menunjukkan kepada kita ke jalan yang penuh dengan kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jamaah pecinta Rasulullah SAW.